untuk melanjutkan itu gimana? Ya, saya pikir ini kan dua yang berbeda, sikap yang berbeda. Jadi, ya saya pikir juga MK berjalan menurut MK dan DPR juga berjalan menurut DPR. Sikap DPR ya menurut DPR lah. Sikap DPR A menurut DPR A. Sikap MK ya menurut MK lah. Pak, Ya. yang tidak berdasarkan UPA itu bagian yang mana ya Pak? Apakah bagian calon independen atau bagian penyampaian tahapan itu? Tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan Ya. Karena menurut UPA tahapan dimulai ketika sudah ada pemberitahuan dari DPR Aceh kepada KIP tentang akan habis masa masih jabatan gubernur bagi gubernur. Ketika itu baru dimulai tahapan. Tapi yang kita lihat prakteknya kan sebelumnya itu mulai. Surat kami 18 Agustus Pak tentang DPR Aceh ke KIP tentang habis masa gubernur Aceh. Tapi tahapan KIP Aceh dimulai sebelum itu. kalau calon perseorangan tersebut? Ya, kalau calon persoalan tersebut juga tidak sesuatu yang tidak diatur dalam UPA dan kanun. Karena UPA juga satu kali, lalu kemudian di kanun nomor 7 tahun 2006 juga satu kali. Pak, kalau kita lihat memang kan ini hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kita lihat KIP juga tetap menjalankan apa yang diyakini oleh KIP bahwa tahapan itu sudah memiliki payung hukum yang terkait tahapan. Hanya tinggal lagi menunggu payung hukum anggaran. DPR A melihat apakah benar kondisi ini sekarang. Pelaksanaan pemilu kada hanya tinggal menunggu payung hukum pergeseran anggaran dari 8 bulan menjadi 10 bulan. Saya melihat karena masalah konflik pilkada ini kan bukan hanya pada persoalan anggaran. Banyak hal yang terkait permasalahan pilkada ini, sejak dari persoalan regulasi, konflik regulasi, lalu kemudian juga sampai kepada konflik politik, sampai ada sejumlah partai politik yang tidak ikut dalam pilkada, termasuk partai Acehnya. Ini kan persoalan-persoalan sampai kepada persoalan terjadi pergeseran mati anggaran pada tahun 2000 yang anggaran digunakan 2011 ini sudah akhir masa tahun anggaran. Lalu kemudian bagaimana dengan penggunaan anggaran tahun berikutnya? Ini juga wira-wiri sedang mencari payung hukum dan jadi banyak problem, banyak permasalahan. Jadi tidak hanya pada persoalan itu saja saya pikir. Lalu kemudian ada beberapa kabupaten kota juga yang sudah menyatakan sikap tidak menyalurkan bahkan dalam pilkada seperti PD kan. Jadi sudah menghentikan, KIP sendiri pun juga sudah menghentikan, KIP kabupaten PD sudah menghentikan kegiatan pilkada sama sekali. Lalu kemudian juga banyak pihak yang meragukan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga bermacam-macam analisa ini juga berkembang. Saya pikir ini kan semua kita tahu ini. Jadi kami juga tidak DPR Aceh ini kan juga tidak pada posisi kalau ada perbedaan ya harus yang menurut kami lah yang harus berjalan. Tapi kan tidak demikian. Kita juga punya dalam kapasitas sebagai sebuah lembaga negara juga salah satu unsur pemerintahan Aceh ini kan. DPR Aceh ini kan salah satu unsur pemerintahan Aceh. Karena memang pemerintahan Aceh adalah gubernur dan DPR. Itu pengertian pemerintahan Aceh. Jadi sebagai salah satu unsur pemerintahan Aceh, kita punya pendapat, punya sikap ya seperti kita. Boleh jadi yang lain kan punya pendapat yang lain, kita punya sikap yang lain. Termasuk tadi yang persoalan MK. Kita punya misalnya pendapat yang seperti ini, boleh saja MK punya pendapat itu. Pak, Ya. dengan tidak diakui tahapan pilkada, maka nanti DPR juga akan tidak mengakui gubernur terpilih serta tidak akan melaksanakan sidang paripurna tentang visi dan misi. Saya pikir konsekuensinya seperti itu. Tidak akui Pak ya. Kapan kita mau ketemu Presiden Pak Asbi rencananya?
Kami minta waktu dulu. Minta waktu ya. Pak, saya ini masih awam nih sebenarnya Pak kan. Di satu sisi DPRA tidak mengakui tahapan KIP Pak. Ya, Terus di sisi lain KIP juga terus jalankan. terus menjalankan tahapannya. Hmm. Eksekutif juga mendukung. Ya. Ini kan terjadinya di Aceh Pak. Oh ya. Jadi bisa nggak berpikir apa kejadian nanti kalau memang pilkada itu bisa berjalan? Kalau memang DPR tidak setuju, nah ini kan wakil rakyat saya pikir kan. Ya. Gimana pikiran nanti Pak? Begini, saya pikir juga kita bisa menganalisa masing-masing. Jadi semua kita diberi bisa menganalisa masing-masing dan juga bisa menganalisa berbeda-beda satu sama lain. Jadi tidak kita memberi satu analisa yang tunggal sebagai penganalisa, kata memberi penafsiran tunggal. Jadi kami hanya DPR memberi penafsiran hanya seperti ini, tidak begitu. Saya pikir juga kondisi yang seperti ini kita semua bisa memberi analisa yang berbeda-beda dan untuk saling kita menghargai perbedaan pendapat yang ada. Nanti soal di hasilnya itu bagaimana nanti Pak? Hasil pilkada nanti? Saya pikir yang tadi kan sudah kita jelaskan. Yang jelas bahwa DPRA itu tidak mengerti tahapan-tahapan, tidak mengerti pelaksanaan pilkada yang dilakukan oleh KIP, dan DPRA tidak bertanggung jawab tentunya dengan pilkada yang diselenggarakan yang menurut kita itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya pikir ini kan persoalannya yang sudah dari dulu kita bicarakan ini. Dari dulu kita diskusikan ini dan sama-sama kita sudah ikuti ini perkembangan yang ada. Kemudian ya nanti kan akan ada solusinya lah, ada perkembangannya nanti seperti apa. Termasuk rencana kita yang bertemu dengan presiden ini. Yang lalu itu kan sudah pernah ada ketemu dengan presiden. Itu ya katakanlah pimpinan GAM yang bertemu dengan presiden. Lalu ini rencana kita di DPRA yang mau ketemu dengan presiden. Berarti nanti DPRA tidak mengakui adanya kepemimpin baru yang dipilih sama rakyat nanti Pak? Itu kan belum sampai ke sana. Ya karena nanti kan hasil pilkadanya seperti itu kan Pak? Ya kalau yang jelas kalau memang sikapnya sekarang kan begitu nih. Tidak kita akui tahapan, kita tidak bertanggung jawab tentang pilkada, lalu kemudian yang kedua tidak kita akui. Ya. Jadi lalu kemudian mau seperti apa kan itu juga belum tentu. Besok saja mungkin sudah terjadi sesuatu yang lain di luar yang prediksi kita ini. Misalnya ada perkembangan baru. Kalau perkembangan baru, ya katakanlah ada titik temu, ada pemikiran lain atau juga kan bisa terjadi di luar yang kita prediksikan. Saya pikir begitu ya. Selesai ya? Ya, alhamdulillah. Yes. Tes ini sudah dibagi semua.